Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan selalu memelihara hati dan pikiran kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tiba saatnya sore hari ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari kuasa Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kami semua, menjangkau kami semua di tempat kami berada masing-masing Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja sehingga kami dapat memahami dan mengerti firman ini dengan baik dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kuduskan dan sucikan kami sehingga kami layak dan berkenan kepada Tuhan. Hamba berdoa, urapi hamba-Mu saat ini, pakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan bagi kami semua. Hamba berdoa berkati terus kehidupan kami suami istri di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan di jemaat ICF ini Tuhan. Kuasa-Mu bekerja bagi kami, berkati rumah tangga kami, berkati aktivitas hidup kami, berkati kami suami istri Tuhan di tengah-tengah kegiatan hidup kami hari lepas hari Tuhan. Dan berkati seluruh jemaat ICF saat ini. Berfirman bagi kami Bapa, kami siap mendengarkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, dalam keadaan penuh sukacita. Walaupun mungkin begitu banyak permasalahan, begitu banyak tantangan hidup, begitu banyak kesulitan, terlebih menghadapi COVID-19 ini yang sekian banyak manusia mengalami kekhawatiran. Tetapi kita percaya dan saya percaya jemaat ICF adalah jemaat yang mengandalkan Tuhan, ada dalam perlindungan daripada Tuhan. Sesuai dengan kalender gereja kita hari ini, di minggu ke-6 setelah Trinitatis, kita akan membaca kitab Ulangan pasal yang ke-16. Kitab Ulangan pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Kitab Ulangan pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. 3 hari raya utama. Ayat 13. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anak-anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang ada di tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, sebagaimana beberapa waktu yang lalu, minggu-minggu yang lalu yang saya sampaikan, mulai dari khotbah Paskah, khotbah tahun Yobel. Nah, itu berbicara tentang perayaan-perayaan religius dari orang Yahudi, ya. Begitu banyak perayaan religius yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau bangsa Israel. Ya, kurang lebih ada 7, ada Paskah, ada Pentakosta, ada perayaan
eh, tabernakel, yaitu yang kita baca tadi. Ada 7 ya. Ada Sabat. Nah saudaraku, dari sekian banyak ada perayaan roti tidak beragi, ada perayaan sangkakala yang saya katakan tadi, yaitu tahun Yobel, ada perayaan pendamaian, terus. Nah, dari sekian banyak perayaan umat Israel, di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-16 yang kita baca tadi, itu ada 3 perayaan besar. Yang Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan 3 perayaan utama, ya. 3 perayaan besar. Nah, kalau kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, itu perayaan pertama dari 3 perayaan besar itu adalah Paskah, ya. Kita tahu bersama berkali-kali setiap khotbah Paskah kita dengar, ya. Dan perayaan kedua dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12, yaitu perayaan Pentakosta atau perayaan 7 minggu atau perayaan hari yang ke-50. Dan perayaan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yang kita baca tadi dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17, yaitu perayaan Pondok Daun atau perayaan yang disebut dalam bahasa Ibrani Sukkot atau Tabernakel. Nah saudaraku yang kekasih, saya katakan tidak kalah pentingnya karena ketiga perayaan ini adalah perayaan besar, perayaan utama dari umat Israel, ya. Nah saudaraku yang kekasih, kita akan belajar sedikit. Kita akan melihat apa yang dirayakan di dalam perayaan Pondok Daun itu. Apa yang dirayakan di perayaan Tabernakel itu. Atau apa yang mereka lakukan. Ada sesuatu yang mereka ingat tak kala mereka merayakan perayaan Pondok Daun. Nah, kalau kita membaca kitab Imamat pasal yang ke-23 ayat 34 sampai dengan ayat ke-44, saya tidak usah baca. Tetapi di dalam ayat-ayat itu paling tidak ada 2 hal besar yang diperingati atau yang selalu diingat oleh umat Israel yang dirayakan di acara pesta perayaan Pondok Daun atau perayaan Tabernakel itu, ya. Ada yang selalu ingat, yang selalu diingatkan Tuhan kepada mereka untuk mereka renungkan setiap perayaan itu. Dan perayaan itu dilaksanakan selama 7 hari penuh dengan tidak melakukan aktivitas-aktivitas lain. Mereka hanya merayakan perayaan yang ada 2 hal yang selalu mereka ingat di dalam perayaan itu. Yang pertama adalah di tengah-tengah acara perayaan Pondok Daun, yang pertama adalah mereka mengingat, mereka refleks kembali peristiwa perjalanan umat Israel, perjalanan mereka yang kurang lebih 40 tahun lamanya di padang gurun, tak kala mereka meninggalkan kota Mesir menuju kota Kanaan. Ya. Di perayaan Pondok Daun itulah mereka merenungkan, mereka mengingatkan bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana perlindungan Tuhan, bagaimana Tuhan menjaga mereka di tengah-tengah perjalanan selama 40 tahun di padang gurun. Karena perjalanan selama 40 tahun di padang gurun bukan satu perjalanan yang ringan, bukan satu perjalanan yang gampang,
bukan satu perjalanan yang mudah oleh karena Tuhan memimpin mereka, bukan. Ya. Satu perjalanan yang cukup berat, yang begitu banyak tantangan, yang begitu banyak masalah, yang begitu banyak kesulitan. Walaupun Tuhan sendiri yang memimpin mereka untuk keluar dari Mesir dan dalam perjalanan 40 tahun menuju Kanaan. Ya, banyak hal. Paling tidak hal yang pertama yang mereka renungkan. Sekian lamanya mereka berada di kota Mesir, di kerajaan Mesir. Mereka menjadi budak di sana. Mereka diperbudak di sana. Mereka bekerja paksa dan hasil kerja yang mereka kerjakan tidak sesuai dengan tenaga kerja yang keluar dalam diri mereka. Mereka diperlakukan semena-mena oleh masyarakat yang ada di Mesir. Ya. Paling tidak itu yang mereka renungkan. Tak kala mereka dalam keadaan menderita, diperbudak, hak mereka itu hilang, tiba-tiba Tuhan datang untuk membebaskan mereka. Mereka bukan lagi satu bangsa yang diperbudak, tetapi mereka berubah status. Tak kala Tuhan memerintah Musa untuk mengeluarkan mereka, mereka menjadi bangsa yang dibebaskan. Mereka bangsa yang dibebaskan dari perbudakan orang-orang Mesir. Mereka bangsa yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi satu bangsa yang khusus untuk Tuhan. Bangsa spesial. Itu yang mereka renungkan dalam perayaan Pondok Daun. Pondok Daun. Bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa merubah status mereka dari budak, dari yang hidup dalam penderitaan, tiba-tiba dipanggil keluar. Ditarik keluar oleh Tuhan lewat kepemimpinan Musa, dan mereka bebas. Mereka bebas dari penganiayaan. Mereka bebas dari tekanan-tekanan bangsa Mesir. Dan bukan hanya itu saja yang mereka renungkan. Yang saya katakan dalam 40 tahun lamanya, mereka berjalan di padang gurun. Begitu banyak kesengsaraan, begitu banyak penderitaan, begitu banyak kesusahan. Tetapi mereka selalu melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tak kala mereka berjalan di siang hari, di padang gurun yang begitu panas menyengat mereka, Tuhan datang melindungi mereka dengan tiang awan untuk menyejukkan mereka. Melindungi mereka dari terik panas matahari. Tak kala di tengah malam mereka merasa kedinginan. Suasana malam yang sangat dingin sekali. Ya. Tuhan datang dengan tiang api untuk menghangatkan mereka. Itulah yang mereka ingat. Tak kala mereka mengalami permasalahan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, maka Tuhan memberikan mujizat, memberikan makanan gratis, mana dari sorga. Tuhan merubah air yang tidak bisa diminum menjadi air yang dapat diminum. Tak kala mereka menghadapi peperangan, dalam perjalanan mereka lewati beberapa kota, negara-negara, dan harus konflik, harus ada peperangan di sana. Dan mereka melihat bagaimana kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Itulah yang Tuhan katakan kepada Musa untuk disampaikan kepada umat Israel, supaya mereka merenungkan itu. Mereka mengingat itu. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Jangan lupa bagaimana Tuhan merubah status mereka. Bagaimana Tuhan menunjukkan kuasa Tuhan di tengah-tengah perjalanan, melindungi, menjaga mereka. Di tengah-tengah perayaan Pondok Daun. Itulah yang Tuhan katakan kepada Musa untuk mereka ingat itu baik-baik. Yang kedua, di tengah-tengah perayaan Pondok Daun adalah mereka mengingat bagaimana Tuhan memberkati hasil bumi. Tuhan memberkati pertanian mereka. Tuhan memberkati peternakan mereka. Tuhan memberkati semua hasil ternak
hasil bumi, hasil pertanian. Dan Tuhan mengingatkan mereka bahwa semua hasil itu oleh karena Tuhan. Tidak ada satupun oleh karena kemampuan mereka, kehebatan mereka bercocok tanam, kehebatan mereka untuk beternak sehingga menghasilkan hasil ternakan yang baik, domba yang baik, kambing yang baik, sapi yang baik, tanaman-tanaman yang berbuah baik, hasil bumi yang menghasilkan sesuatu yang baik. Tuhan ingin mengingatkan bahwa itu semua karena Tuhan. Sehingga selayaknya lah di acara perayaan Pondok Daun itu, mereka datang kepada Tuhan untuk mensyukuri semua itu. Untuk berterima kasih kepada Tuhan. Untuk menyampaikan pujian. Yang Alkitab berkata di sini untuk bersukaria. Bersukaria selama 7 hari lamanya. Mereka berpesta. Bukan pesta mabuk-mabukan. Tetapi pesta yang mereka lakukan adalah pesta bersukacita. Yang Alkitab berkata dalam ayat 14, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anak-anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki, dan hambamu perempuan, dan orang-orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang ada di dalam tempatmu. Semua, seisi rumah yang ada, apakah dia pembantu, apakah dia budak hasil beli, orang Lewi, orang asing yang ada di lingkungan mereka, Tuhan katakan harus ikut sertakan di dalam bersukaria, memuji Tuhan di acara Pondok Daun itu. Perintah Tuhan bagi mereka. Dan bukan hanya itu saja. Selain mereka bersukaria, merayakan, merenungkan kebaikan Tuhan yang menyertai mereka dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Dan mereka bersukaria, merenungkan kebaikan Tuhan yang telah memberkati hasil bumi. Ternak mereka, pertanian mereka diberkati. Dan di tengah-tengah perayaan itu, Tuhan memerintahkan sesuatu yang tidak kalah pentingnya. Ayat 16, bagian C dan ayat yang ke-17. Di tengah-tengah perayaan itu Tuhan berkata, jangan ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan katakan di tengah-tengah mereka bersukacita, mereka menghadap Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan. Tuhan ingatkan, tetapi jangan lupa, tak kala engkau menghadap aku, bilang kepada umat Israel, jangan dengan tangan kosong, jangan dengan tangan hampa, tetapi engkau harus membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan sesuai dengan berkat yang engkau terima dari Tuhan Allahmu. Artinya sesuai dengan apa yang ada. Tidak kalah pentingnya Tuhan ingatkan kepada mereka, supaya mereka juga mempersembahkan sesuatu yang terbaik. Tuhan tidak minta banyak, Tuhan tidak minta berapa jumlahnya, tetapi Tuhan katakan, seberapa yang ada padamu, itu yang engkau berikan kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata yang terakhir, ada satu janji Tuhan kepada mereka. Apabila mereka merayakan perayaan Pondok Daun ini dengan sungguh-sungguh, atau dengan kata lain, apabila mereka merayakan perayaan Pondok Daun ini dengan benar, sesuai dengan perintah Tuhan, ayat 15 berkata, 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu.
di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Diingatkan ada janji Tuhan. Kalau dengan sungguh-sungguh melaksanakan perintah Tuhan, dalam melaksanakan perayaan Pondok Daun ini, ada janji Tuhan. Apabila dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau, akan memberkati hasil tanahmu, akan memberkati segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria, bersukacita. Artinya ada janji berkat yang melimpah di balik perayaan yang sungguh-sungguh yang mereka kerjakan, di balik ketaatan yang mereka lakukan, melakukan perintah Tuhan dengan benar. Nah, saudaraku yang kekasih, itulah sekilas gambaran apa yang dilakukan di tengah-tengah perayaan Pondok Daun selama 7 hari bagi umat Israel. Yang kita tahu, yang saya telah sampaikan tadi, adalah merenungkan kebaikan Tuhan yang merubah status mereka dari orang budak mendapat status baru menjadi orang yang dimerdekakan, orang yang dibebaskan, dan orang-orang yang telah diberkati dalam perjalanan, orang-orang yang melihat begitu banyak mujizat-mujizat Tuhan. Dan mereka dalam perayaan itu juga Tuhan ingin supaya mereka mensyukuri berkat hasil bumi yang mereka miliki. Bukan karena mereka, tetapi karena Tuhan yang memberkati pertanian mereka, peternakan mereka, sehingga mereka diberkati. Dan di tengah-tengah perayaan itu, mereka datang kepada Tuhan bukan dengan tangan hampa. Ada satu perintah Tuhan, jangan dengan tangan hampa, tetapi datang membawa persembahan kepada Tuhan. Membawa persembahan kepada Tuhan sesuai dengan berkat yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Maka ada janji Tuhan, maka Tuhan akan memberkati mereka. Pertanian mereka akan lebih diberkati. Usaha mereka, segala usaha mereka akan diberkati oleh Tuhan. Dan menjadi pertanyaan bagi kita semua. Menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apa makna Pondok Daun bagi kita pada era zaman sekarang ini? Apa arti, apa makna Pondok Daun bagi kita orang percaya? Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama harus kita renungkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tak kala kita merayakan sesuatu, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Yang terutama yang kita syukuri kepada Tuhan, terima kasih untuk status baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk status baru yang Alkitab berkata, yang sebelumnya kita adalah orang berdosa, orang yang diperbudak oleh iblis. Kita adalah orang-orang yang sering berbuat dosa, menyakiti hati Tuhan, menjadi hamba dosa. Lalu Tuhan datang lewat Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita hari lepas hari, ya, lewat merenungkan apa yang direnungkan oleh umat Israel dalam perayaan Pondok Daun, adalah kita merenungkan bagaimana kita mendapat status baru. Yang tadinya kita diperbudak oleh dosa, kita diperbudak oleh iblis, kita diperbudak oleh perbuatan-perbuatan kenajisan, kita diperbudak oleh segala kehidupan yang tidak layak, yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Kita seringkali dipermainkan oleh setan, dipermainkan oleh iblis. Tetapi tak kala Yesus datang, Alkitab berkata, Dia datang untuk memerdekakan kita. Artinya membebaskan kita. Tak kala Yesus membebaskan kita, maka kita benar-benar bebas. Itu yang pertama. Kita mensyukuri karena kita dibebaskan oleh Tuhan. Kita dipulihkan oleh Tuhan. Dari satu kehidupan yang tidak baik, dari satu kehidupan yang tidak benar, dibenarkan oleh Tuhan.
Yang saya selalu berulang-ulang, kehidupan yang diperbudak oleh sifat yang tidak baik, karakter yang kotor, pikiran yang kotor, hati yang kotor, diubahkan oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan, sehingga kita memiliki hati yang bersih, pikiran yang bersih. Kita tidak lagi diperbudak oleh setan, tetapi kita hidup di dalam kebenaran. Roma 6 ayat 17-18, Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma, tetapi syukur kepada Allah, dahulu kamu adalah hamba dosa. Ingat baik-baik, dahulu kamu adalah hamba dosa. Tetapi sekarang dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yaitu harus kita renungkan. Kita renungkan, kita ingat itu baik-baik. Yang dahulu, Paulus katakan kepada orang Kristen di Roma, dahulu kamu adalah hamba dosa. Tetapi sekarang kamu telah dimerdekakan, kamu telah dibebaskan menjadi hamba kebenaran. Itulah yang kita syukuri. Karena Alkitab berkata, setiap orang yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Inilah yang kita renungkan, makna pondok daun yang pertama bagi kita. Kita harus merenungkan, bersyukur, mengingat dari mana kita datang. Dari mana Tuhan ambil kita. Dari mana Tuhan mengangkat kita. Dari mana. Dan tak kala Tuhan memanggil kita, Tuhan keluarkan kita, mendapat status baru, menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar seperti orang Israel, membawa umat Israel pergi ke tanah Kanaan di Palestina, Timur Tengah di sana. Tetapi kita yang telah dimerdekakan, kita yang telah dibebaskan, yang kita menjadi hamba kebenaran, maka Tuhan membawa kita pergi ke satu tempat yang Alkitab berkata, bukan Kanaan, bukan Kanaan Palestina, bukan Kanaan Timur Tengah, tetapi Kanaan Semawi, yaitu sorga yang tinggal kekal selama-lamanya. Di sana tidak ada penderitaan, di sana tidak ada kesusahan, di sana tidak ada tangisan, di sana tidak ada tekanan, di sana tidak ada virus corona, di sana tidak ada kanker, di sana tidak ada tifus, di sana tidak ada penyakit jantung, di sana hanya ada bersukacita bersama dengan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Perjalanan ke sanalah yang Tuhan bawa kita. Tuhan membebaskan kita. Ya, Alkitab katakan kita adalah gereja Tuhan yang dipanggil dari kegelapan datang kepada terangnya yang ilahi. Gereja, eklesia, dari kata ek, yaitu keluar, dan kaleo yang artinya dipanggil. Bukan gereja yang berbentuk building, fisik, gedung gereja, tetapi eklesia, orang yang dipanggil keluar, yang ditarik keluar, yang Tuhan pilih menjadi gereja Tuhan. Yang Alkitab berkata 1 Korintus 3:16, tempat di mana dia berdiam diri, tempat di mana Roh Kudus bertakhta, tempat di mana Tuhan akan tinggal di sana. Itulah kita, orang percaya. Kita renungkan baik-baik. Pondok Daun adalah peristiwa di mana Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan menarik kita dari kehidupan yang tidak benar menjadi hidup yang benar. Dari bergelimang dalam dosa, ditarik, dibersihkan, dibawa keluar dalam terang untuk hidup dalam kebenaran. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam proses membawa kita keluar dari gelap itu,
melepaskan kita dari perbudakan dosa itu, dari ikatan-ikatan dosa itu. Tidak melalui jalan 40 tahun di padang gurun, tetapi melalui jalan Via Dolorosa, melalui jalan salib. Melalui salib, kita yang tadinya hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kita yang tadinya tidak layak untuk diselamatkan, diperlayakkan untuk diselamatkan. Kita yang tadinya tidak layak untuk dipulihkan, dipulihkan oleh Tuhan. Itu melalui jalan Via Dolorosa, jalan kesengsaraan, jalan salib yang dikerjakan oleh seorang anak manusia, anak domba Allah. Melalui salib, di salib itu ada anak domba Allah. Anak domba Allah yang dijadikan berdosa oleh karena dosa manusia. Di atas kayu salib itu ada anak domba Allah yang sedang memikul dosa yang begitu berat, dosa dunia ini. Di atas kayu salib itu ada anak domba Allah yang kepalanya dimahkotai duri, yang kedua tangannya dipaku, kakinya dipaku. Anak domba Allah yang di kayu salib itu, yang mencucurkan darahnya ke bumi oleh akibat tombak yang menusuk lambungnya. Melalui salib ada anak domba Allah yang tergantung di sana, yang menyeru, yang bersuara, berteriak, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Satu jalan yang ditempuh oleh Tuhan, satu jalan yang cukup berat, yang tidak dapat dikerjakan oleh siapapun yang berada di muka bumi ini, selain Dia, anak domba Allah, yang turun ke dunia ini, menjadi manusia, dihina, dicaci, dimaki, diludahi. Dengan cara seperti itulah, maka status kita diubahkan. Kita menjadi orang-orang yang boleh percaya kepadanya. Kita menjadi orang yang disebut anak Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang tempat di mana Tuhan tinggal dan berdiam diri. Itulah yang Tuhan kerjakan. Dan itulah juga yang menjadi perenungan dalam hidup kita. Perenungan dalam hidup kita. Bahwa keselamatan, hidup baru, status baru, diberkati. Kita nikmati semua itu lewat satu pengorbanan yang berat yang dilakukan oleh anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan menuju tempat yang Tuhan siapkan bagi kita, orang-orang yang telah dimerdekakan, banyak persoalan, banyak masalah. Seringkali kita jatuh, tapi kita bangkit. Karena Tuhan berkata, apabila engkau jatuh tidak sampai tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang menopang. Jatuh bangun kita mengiring Tuhan. Tetapi ada satu janji Tuhan. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 5b berkata, karena Allah telah berfirman, sekali-kali
Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada satu janji. Banyak masalah yang kita hadapi dalam menjalani hidup ini. Tantangan hidup, persoalan hidup. Tetapi ada janji Tuhan, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah mundur untuk tidak menyertai kita oleh karena virus corona, enggak. Tuhan tidak akan pernah takut dengan virus corona itu. Tuhan tidak pernah mundur untuk tidak menyertai kita oleh karena ada masalah yang besar di depan mata kita. Ada tantangan. Tuhan tidak pernah mundur memimpin umat Israel sekalipun ada Laut Golsum yang besar di sana. Tuhan tidak pernah mundur menyertai umat Israel sekalipun ada tentara-tentara yang negara-negara luar yang menyerang bangsa Israel. Janji Tuhan bahwa dia akan menyertai sampai tanah Kanaan, dia tetap menyertai. Tuhan tidak mundur oleh karena melihat ada bangsa Amalek. Tuhan tidak pernah mundur menyertai umat Israel oleh karena ada tembok besar di Jericho. Tidak. Tuhan tetap menyertai. Tuhan tidak pernah mundur menyertai kita oleh karena kita memiliki masalah yang cukup besar. Tuhan tidak pernah berkata, ya karena kamu punya masalah cukup besar, sorry dulu ya, saya tidak mampu menolong kamu, saya tidak bisa menyertai kamu. Tidak. Kalau Tuhan tidak pernah mundur menyertai kita, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus menyerah? Kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus gelisah? Kenapa kita yang harus mundur? Kenapa kita yang harus menghindar? Kalau Tuhan berjanji dia menyertai, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Kita tidak perlu takut menjalani hidup ini. Dihina orang, difitnah orang, dianggap remeh orang. Kata kalau orang tengok kita dengan ekor mata, tidak peduli. Karena Tuhan menyertai kita. Selama Tuhan berjanji akan menyertai kita, kita tidak perlu takut dengan si A, si B. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu merasa kecewa oleh karena tidak dihargai. Kita tidak perlu kecewa kalau kita dilecehkan. Tidak perlu. Saya pribadi orang yang cuek. Orang menghormati saya sebagai hamba Tuhan, puji Tuhan. Orang tidak menghormati saya sebagai hamba Tuhan, puji Tuhan. Orang menghormati saya sebagai pendeta jemaat, saya puji Tuhan. Tidak menghargai saya juga, puji Tuhan. Karena janji Tuhan bahwa dia menyertai. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Selama Tuhan ingin memakai saya tetap jalan melayani Tuhan. Selama Tuhan tidak mundur, saya tidak pernah mundur melayani Tuhan. Alkitab berkata sampai kesudahan zaman. Selama Tuhan menyertai kita dan tidak mundur, kita tidak perlu takut dengan COVID-19. Informasi-informasi yang menakutkan. Kita jalani hidup ini sesuai apa yang Tuhan inginkan. Sesuai yang diatur oleh wakil Tuhan, pemerintah yang ada di dunia ini. Kalau kita ikuti sesuai dengan aturan protokoler kesehatan yang dianjurkan, maka kita tidak perlu takut. Kita sudah ikut aturan main yang ada. Ditambah lagi dengan penyertaan Tuhan lebih komplek. Lebih aman lagi. Lebih dilindungi lagi. Tidak perlu takut. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tak kala Yesus akan meninggalkan dunia, dia akan kembali kepada Bapa di sorga. Tuhan tahu murid-muridnya ada dalam keadaan kegelisahan. Maka Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu, yatim piatu. Yohanes 14 berkata, aku akan minta kepada Bapa,
Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai engkau selama-lamanya. Supaya Dia menyertai engkau selama-lamanya. Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Kalau ada janji Tuhan selama-lamanya, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus mundur? Kenapa kita harus kecewa? Jalani, karena ada Tuhan, ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita selama-lamanya di mana kita berada. Renungkan itu baik-baik. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita, boleh ada masalah, boleh ada kesulitan, boleh ada laut Golsum, boleh ada bangsa Amalek, boleh ada tembok Yeriko, tetapi karena Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut. Yang kita syukuri, Alkitab berkata, tak kala umat Israel bersyukur oleh hasil panen, maka yang kita syukuri adalah berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Usaha kita, bisnis kita, berkat-berkat kekayaan, pekerjaan, kendaraan, keluarga, rumah. Itu adalah berkat Tuhan yang Tuhan titipkan bagi kita. Yang kita syukuri itu semua. Menyampaikan terima kasih kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang telah memberkati. Kita tahu bahwa apa yang kita miliki di bawah kolong langit ini tidak ada yang kita punya. Itu adalah hasil berkat yang datang daripada Tuhan. Seperti umat Israel, Tuhan ingatkan, segala hasil bumi itu, panen itu adalah Tuhan punya. Dan apa yang dimiliki oleh kita semua adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita. Oleh sebab itu, selayaknya lah kita bersyukur kepada Tuhan. Di negara Amerika ini, setiap tahun selalu menaikkan acara syukur Thanksgiving. Di tempat daerah saya, Minahasa, setiap tahun ada pengucapan syukur. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan selama 1 tahun. Bersyukur untuk hasil panen cengkeh, hasil panen pala, hasil panen padi, semua hasil panen semua mereka bersyukur. Di daerah saya Minahasa sana ada pengucapan syukur. Cuma pengucapan syukur hari ini, tahun ini oleh karena COVID-19 ini eksklusif. Hanya tertutup, tidak terlalu banyak orang karena mengikuti protokoler kesehatan. Untuk memutuskan penyebaran COVID-19, nggak boleh kumpul banyak-banyak orang. Intinya adalah bersyukur kepada Tuhan. Alkitab berkata, berterima kasih. Dan ungkapan syukur itu, salah satu wujud yang mereka wujudkan dalam ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Di acara Pondok Daun itu, Tuhan katakan, kamu harus bersukaria selama hari raya itu 7 hari. Seluruh keluargamu, anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang ada di dalam rumahmu. Wujud ucapan syukur yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, yang baik yang kita harus ambil dan kita petik saat ini adalah ada kepedulian terhadap orang lain. Budak-budak, pembantu-pembantu, laki-laki, perempuan diajak untuk menikmati berkat Tuhan, bersyukur. Orang-orang asing, orang-orang Lewi, para janda, ada perintah Tuhan untuk menikmati juga berkat Tuhan itu. Dalam acara syukur itu ada satu kepedulian. Berterima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Berterima kasih untuk berkat-berkat materi yang Tuhan berikan.
Dan berkat-berkat itu kita pakai juga ada kepedulian terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan. Ada sebuah cerita satu keluarga yang memiliki seorang anak. Anaknya berusia 5 tahun. Dan setiap makan mereka berdoa. Yang selalu memimpin doa adalah ayah mereka. Ayahnya. Dan selalu mereka berdoa. Ayahnya selalu berdoa. Tidak lupa berdoa untuk tetangga mereka, seorang janda yang miskin. Selalu bapak ini berdoa, Tuhan, tolong tetangga kami. Seorang janda yang miskin yang membutuhkan pertolongan. Setiap makan, bapak ini berdoa dan mendoakan ibu janda itu. Dan anaknya ini selalu mendengarkan doa itu. Dan satu saat, waktu makan anak ini berkata, ayah, tolong ambil dong aku minum. Diambilin, ayahnya kasih, ini minum. Ayah, tolong diambilin aku makan, nasi, dikasih. Berikut, anak ini kata, ayah, tolong ambil dong sepatu aku dan tolong pakaiin ke kakiku. Ayahnya ambil, pasang di kakinya sambil mengoceh dan berkata, kenapa? Kamu kan bisa melakukan semua ini. Kamu bisa ambil minum sendiri, kamu bisa ambil makan sendiri, kamu bisa pakai sepatu sendiri. Kenapa minta tolong ayah? Anak ini jawab dengan santai. Ya kan aku kan sering dengar ayah kalau berdoa di meja makan, Tuhan tolong ibu janda di sebelah, Tuhan tolong ibu janda. Yang sebenarnya bapak itu bisa lakukan. Kenapa harus minta tolong Tuhan? Yang sebenarnya ayah bisa lakukan itu. Kenapa ayah minta tolong Tuhan? Menjadi koreksi kepada ayahnya ini. Kita berdoa. Itu baik, tidak salah. Untuk Tuhan tolong. Tetapi kalau ada orang yang bisa kita datang, kita bantu. Orang-orang Israel dikatakan Tuhan lewat Musa, pembantu-pembantumu, laki-laki, perempuan, para janda, orang asing, orang Lewi, kamu harus ikut. Kamu harus bawa mereka untuk bersuka cita, bernikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Ada kepedulian kepada orang lain. Kita berdoa bagus, tetapi kalau ada yang bisa kita jangkau, kita kerjakan, mari kita kerjakan. Ada mungkin di samping kiri kita, samping kanan kita. Mungkin kita tidak bisa tolong dengan materi apa yang ada, tetapi paling tidak kita bisa kunjungi, kita bisa berbicara, memberikan kekuatan, memberikan motivasi. Sehingga orang yang dalam keadaan kesusahan tidak terpuruk oleh karena kesusahannya. Inilah yang dilakukan di tengah-tengah ucapan syukur umat Israel di perayaan Pondok Daun. Adalah mengikut sertakan kepedulian mereka terhadap orang-orang yang butuh pertolongan. Dan menjadi perenungan bagi kita di minggu ke-6 setelah Trinitatis ini. Ada kepedulian kita terhadap orang lain. Bersyukur untuk keselamatan dan berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir Alkitab berkata, di tengah-tengah mereka bersyukur lewat kepedulian mereka. Ayat 16c dan ayat 17 berkata, tak kala engkau menghadap Tuhan, jangan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Jangan dengan tangan hampa. Artinya jangan dengan tangan kosong. Ada sesuatu yang kita bawa untuk Tuhan.
Jangan dengan hati yang kosong. Tetapi ada sesuatu yang ada di dalam hati ini, kita datang kepada Tuhan. Tak kala kita menghadap Tuhan, bersyukur untuk penyertaan berkat Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan. Kami peduli terhadap orang lain, tetapi kami juga peduli Tuhan lewat gereja. Kami peduli Tuhan lewat pelayanan. Kami tidak mau datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Kami tidak mau datang di tengah-tengah pelayanan dengan tangan hampa. Tetapi Alkitab berkata kamu harus membawa sesuatu, bawa persembahan sesuai dengan apa yang ada, sesuai dengan berkat. Tuhan tidak membutuhkan banyak. Dalam epistel kita tadi, Alkitab berkata ibu janda itu, dia tidak memberi uang banyak. Dia memberi dari sekian banyak orang yang memberi, yang diperhatikan oleh Tuhan. Begitu banyak orang memberikan dengan jumlah-jumlah yang banyak. Ada seorang ibu janda yang miskin memberi paling kecil, jumlah yang paling kecil. Tetapi itu berkat yang ada kepadanya. Hanya itu, baru itu yang Tuhan berikan. Dan dia berikan bukan 10%, bukan 50%, bukan 75%, bukan 90%, bukan 99%. Tetapi Alkitab berkata dia memberikan semuanya 100%. 100% datang kepada Tuhan. Dengan membawa hati 100% kepada Tuhan. Bersyukur dengan 100%. Membawa materi yang ada pada kita. Di gereja kita ada persembahan tetap bulanan, ada persembahan persepuluhan, ada persembahan kasih. Beri dengan segenap hati, beri dengan sesuai, dengan ada, tidak perlu paksa, tidak perlu melihat karena orang lain beri banyak, aku juga gengsi dong. Masa aku beri juga cuma sedikit, akhirnya bikin susah. Apa yang ada kita berkata, sesuai berkat yang kamu terima dari Tuhan Allahmu. Berilah untuk Tuhan. Berilah untuk Tuhan. Dan Tuhan banyak proyek di muka bumi ini. Dan proyeknya itu pelayanan. Proyeknya itu adalah gereja. Proyeknya itu adalah penginjilan. Pelayanan sosial. Mari kita beri itu kepada mereka. Berkat yang Tuhan berikan. Sambil kita memberi hati kita. Roma 12 ayat 1. Tuhan berkata kepada jemaat yang ada di Roma. Kamu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan. Persembahan apa? Persembahan yang hidup. Persembahan yang apa? Yang kudus. Persembahan yang apa? Yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan sesuatu. Hidup ini. Hidup yang model bagaimana? Hidup yang kudus. Hidup yang bagaimana? Hidup yang berkenan kepada Allah. Bukan persembahan yang mati. Persembahan yang tidak berguna. Persembahan yang mati adalah datang ke gereja. Waktu datang ke gereja hanya menghayal. Persembahan yang mati datang kepada Tuhan. Masuk gereja hanya main handphone. Buka Facebook, WhatsApp, dan segala macam. Lihat internet. Itu bukan persembahan yang hidup, itu persembahan mati. Persembahan yang hidup adalah sesuatu yang ada dalam diri kita semata-mata hanya untuk Tuhan. Dan Alkitab berkata itu adalah ibadahmu yang sejati di mata Tuhan. Dan ada janji Tuhan. Apabila kita lakukan semua ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketaatan, dengan baik, dengan benar, janji Tuhan kepada Israel, maka aku akan memberkati engkau. Aku memberkati keluargamu. Aku memberkati usahamu. Aku memberkati bisnismu. Aku memberkati
tanah pertanianmu, aku memberkati ternakmu. Janji itu juga datang kepada kita. Saudaraku yang kekasih, kita semua ingin diberkati oleh Tuhan. Berkat keselamatan sudah kita miliki. Ada berkat-berkat lain menyusul di dalam hidup kita, asalkan kita taat kepada Tuhan, melakukan perayaan ibadah yang benar kepada Tuhan, bersyukur untuk keselamatan, bersyukur untuk berkat kepada Tuhan, dengan cara kepedulian terhadap orang lain, dengan cara mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini buat lawatan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu Engkau berikan bagi kami. Kami percaya perayaan Pondok Daun bukan hanya milik umat Israel, tetapi milik juga kami. Orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, orang-orang yang telah ditarik oleh Tuhan dari gelimang dosa, dari kegelapan datang kepada terang yang ilahi, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kami layak untuk datang bersyukur. Kami bersyukur untuk segala berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Materi, berkat-berkat jasmani, berkat rohani yang melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang Kau berkati. Kami bersyukur untuk usaha yang Kau berkati. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang Kau berkati. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau telah berkati. Lewat kami juga ada kepedulian terhadap orang lain, menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Terima kasih, dan kami diajarkan untuk supaya kami diberkati Tuhan lebih lagi, maka kami mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati kami semua jemaat ICF, berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa yang tahu segala pergumulan-pergumulan hidup kami. Kalau janji berkat itu menjadi bagian hidup kami percaya berkat itu akan tetap tergenapi dalam hidup kami. Dalam pergumulan-pergumulan hidup kami, menghadapi berbagai macam persoalan hidup, masalah yang sedang melanda dunia ini Tuhan, COVID-19 yang menggemparkan dunia dari ujung utara, timur, barat, sedang dilanda dengan ketakutan, kecemasan oleh karena virus ini. Tetapi kami percaya janji firman-Mu bahwa sekali-kali Engkau tidak akan meninggalkan kami. Sekali-kali Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau berkata Roh Penolong itu akan menyertai kami selama-lamanya. Kalau Tuhan tidak pernah mundur menyertai umat Israel melewati Laut Kausum, melawan bangsa Amalek, menghancurkan tembok Yeriko, kami percaya Tuhan juga tidak pernah mundur menyertai kami sekalipun masalah yang besar bersama-sama dengan kami. Tanamkanlah firman ini Bapa di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Biarlah firman ini dapat bertumbuh terus, firman ini berbuah, firman ini menjadi berkat bagi kami, dan kami menjadi berkat bagi orang lain. Lawat terus kami jemaat ICF, berkati terus kami jemaat ICF. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Setelah kami mendengarkan firman-Mu sore hari ini, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan pada sore hari ini. Memberkati setiap kami akan memberi Tuhan. Apakah itu persembahan tetap bulanan, persembahan persepuluhan, persembahan kasih, diberkatilah hidup kami. Rumah tangga kami diberkati, keluarga kami diberkati, bisnis kami diberkati, pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Bapa, biarlah benda-benda yang mati ini Tuhan ubahkan menjadi benda-benda yang dapat berguna, bermanfaat bagi pelayanan gereja-Mu, bagi misi pelebaran kerjaan-Mu di muka bumi ini Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami siap memberikan persembahan. Haleluya. Amin.